Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Sedap kopinya. Ini campuran antara Gunung Halu dan Flores Bajawa. Sedap kopinya. Memang kopi Indonesia hebat-hebat ya. Kita bahas soal pemilu. Wah, hebat nih Pak Budi bahas pemilu. Biasanya bahas masalah teknis nih, kok bahas masalah pemilu. Soalnya bisa sih pemilu dibahas soal teknis, karena dulu saya juga ikut mengamankan pemilu tahun 99 ya. Saya masih bagian dari IT KPU yang mengamankan to secure KPU waktu itu. Ceritanya panjang lah ya, tapi pada prinsipnya seru lah pemilu tahun 99 itu, penggunaan teknologi informasi. Nanti kapan-kapan saya cerita. Kemudian saya juga ikut menjadi bagian dari yang mendesain grand design KPU ya. Tapi itu udah tahun 99, habis itu mungkin 2000 ya. Anyway, saya buat disclaimer dulu ya. Yang disclaimer, ini ada kemungkinan pemilu berikut ini saya golput kembali. Nah, kok golput kembali? Emang dulu pernah golput? Iyalah, waktu saya ikut beresin KPU waktu itu ya saya tidak memilih ya, karena saya pengen netral ya, supaya tidak memilih tidak ikut satu yang lainnya, netral, benar-benar netral. Oke, nah ini saya dimarahin banyak orang. Pak Budi jangan golput. Wah, ini nggak boleh gini-gini, pilihlah salah satu. Wah, saya kayaknya nggak ada yang serk ini. Ya pilih yang less bad aja lah gitu ya. Itu dia gitu ya. Saya mengeducate diri saya sendiri, saya ini ya, mengajari diri saya sendiri tentang politik dari sejak mahasiswa kali ya, mahasiswa di TB dulu. Saya belajar politik dari banyak teman-teman, tapi saya tidak terjun ke politik praktis. Dari dulu pakem saya seperti itu. Berapa kali ya kan saya cerita, gak usah terjun ke politik praktis lah. Tapi kita jangan bodoh soal politik gitu ya. Jadi saya mendengarkan teman-teman saya yang pelaku politik di ini ya. Jadi beritanya atau ceritanya itu otentik ya, hewan, bukan yang dari kabar burung, kabar sana forward dari yang nggak jelas, yang di WhatsApp yang nggak jelas-jelas, terus berita dari medsos yang nggak jelas-jelas. Langsung saya tanya langsung dari orangnya atau dari asistennya, anak buahnya, segala macam, conflicting issues-nya dan seterusnya. Jadi nggak bodoh lah gitu ya. Saya melihat pemilu kali ini dan mungkin pemilu sebelumnya juga ya, sebelum-sebelumnya juga ya. Itu gini, sekarang itu prinsip pemilu yang saya lihat dari banyak orang adalah asal jangan pilih dia. Jadi itu asal jangan pilih. Jadi bukan saya ingin memilih ini karena apa, tapi saya nggak mau milih dia tadi ya. Kita pilih yang paling sedikit negatifnya, jadi gitu. Asal jangan pilih dia. Asal jangan pilih Anies, karena Anies gini ya. Mungkin cerita tentang keburukannya atau pengalaman buruk dengan Anies. Jangan pilih siapa? Jangan pilih Ganjar. Wah, karena di belakang Ganjar ada PDIP, maka ceritalah buruk tentang PDIP, Bu Mega lah segala macamnya. Jadi jangan pilih PDIP, jangan pilih Bu Mega. Wah, gitu ya. Jadi bukan Ganjarnya ya. Terus jangan pilih Prabowo. Sebenarnya bukan masalah Prabowo ya mungkin ya. Jangan masalah Prabowo tapi Gibran ya. Alias jangan pilih Jokowi dan keluarganya. Jadi ada semacam ini ya, sakit hati sama Jokowi entah kenapa gitu ya. Jadi jangan pilih Anies, jangan pilih Ganjar, jangan pilih Prabowo, atau jangan pilih grupnya itulah ya. Anies, PDIP, Jokowi, dalam hal ini anaknya ya Gibran. Pusing ya kenapa demikian gitu ya. Itu kayak orang memilih sesuatu itu bukan karena kebaikannya, tapi memilih yang ini ya karena kejelekannya. Maka bentuk dari apa yang namanya ya, bentuk dari kampanyenya itu adalah menjelekkan pihak yang lain. Dia tuh jeleknya ini, keluarganya ini jeleknya itu, partai ini jeleknya itu ya. Jadi menunjukkan jelek-jeleknya, bukan menunjukkan positifnya.
Itu kayak orang pengen masuk ITB ya. Jadi wah bukan karena saya pengen masuk ITB karena nanti saya menjadi engineer yang hebat, saya akan ikut Elon Musk membangun peradaban di Mars misalnya gitu ya. Mikirnya itu. Tapi saya pengen masuk ITB karena kalau nggak masuk ITB nanti saya gini-gini, jadi melihat negatif ya. Ininya sama sih, pengen masuk ITB, tapi yang satu ingin melakukan sesuatu yang keren, yang satu lagi, wah nanti kalau saya nggak masuk ITB gini-gini yang jelek. Padahal belum tentu juga jelek gitu ya. Wah jadi gimana ya? Jadi yang di ini kepalanya tuh positif atau negatif. Ya itu biarlah Pak, setiap orang kan punya ini beda-beda. Ya demikianlah. Sebenarnya saya nggak masalah ini. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa sebetulnya ada cara lain itu ya, bahwa kita berpikiran positif ya. Berpikiran positif bukan yang negatifnya ya. Sehingga yang kita ini kan adalah positif, bagaimana kita membangun Indonesia. Jadi bukan malah kejelekan-kejelekan kemudian kita waduh jangan ini nanti takut ini takut, tapi kita malah kalau dengan gini Indonesia bisa menjadi lebih apa ya? Kalau dengan Indonesia gini ya Indonesia menjadi lebih apa? Kalau dengan gini Indonesia menjadi lebih apa? Jadi kayak gitu ya, mikirnya begitu. Seharusnya ya. Tapi memang kadang dunia ini tidak ideal ya. Ya kita harus hidup dengan ketidakidealan tersebut. Jadi demikianlah evaluasi saya tentang situasi perpolitikan atau pemilu ya lebih tepatnya kali ini gitu. Ini Pak Budi membahas pemilu ini apa kredibel ya? Enggak juga. Tapi saya jadi ingat ya waktu itu Kang Ibing ya. Kang Ibing salah satu guru quote unquote guru saya tuh ini pelawak, Kang Ibing ya, pelawak dari Bandung gitu ya. Disuruh membahas tentang sepak bola. Suruh nulis tentang sepak bola. Dan tentu saja tulisannya lucu pisan ya. Bagus ya. Lucu ya. Kang Ibing kan bukan pelatih sepak bola ya, tetapi dengan itu jadi lucu. Tapi ada kebenaran-kebenaran dalam kelucuannya itu. Gitu ya. Hebat ya Kang Ibing teh. Al-Fatihah untuk Kang Ibing ya. Baik, kita tutup lagi lah dengan ngopi dulu ya. Singkat-singkat saja. Pemilu kali ini adalah asal jangan dia. Sehat-sehat semuanya ya. Jangan terpancing oleh tadi kampanye seperti itu yang membuat kita menjadi marah. Kemudian ini ya, tekanan darah naik, sakit ya. Mudah-mudahan tidak demikian ya. Kalem-kalem aja ya, gitu ya. Jadi kita tenang-tenang saja. Nanti kita bahas soal yang lain. Assalamualaikum.